Halo Sobat channel Indomiliter.com. Pada Maret 2021 lalu, menjadi momen yang bersejarah bagi Luftwaffe atau Angkatan Udara Jerman, di mana telah dirilis satu pesawat angkut taktis sedang C-160 Transall dengan livery khusus. Ya, livery khusus itu dihadirkan untuk memperingati 50 tahun usia pengabdian C-160 Transall di Angkatan Udara Jerman. Tapi lain dari itu, livery dengan kombinasi cat berwarna putih, kuning, dan perak tersebut juga menandakan waktu perpisahan. Pasalnya, pada akhir 2021, seluruh armada C-160 Transall akan dipensiunkan oleh Angkatan Udara Jerman. Sebagai penggantinya, Angkatan Udara Jerman akan memaksimalkan armada pesawat angkut berat Airbus A400 Atlas dan C-130J Super Hercules. Namun tahukah Anda bahwa jauh-jauh hari Indonesia sudah lebih dulu memensiunkan pesawat angkut ini? Meski tak dioperasikan oleh militer, kiprah C-160 di Indonesia cukup membekas dalam dunia dirgantara nasional. Namanya memang kalah kondang dibanding C-130 Hercules, tapi C-160 tergolong pesawat angkut taktis yang kenyang berbagai pengalaman operasi militer. Debutnya sebagai pesawat angkut kargo atau sipil juga tak kalah moncer. Bahkan 2 dekade lebih, C-160 Transall aktif mengudara di langit Nusantara. Meski resminya tak menjadi pesawat militer di Indonesia, C-160 Transall adalah pesawat yang fenomenal. Seperti warawirinya pesawat ini saat mendukung operasi Interfleet atau International Force for East Timor di Timor Timur. Dari segi desain alias penampakan, C-160 Transall terlihat mirip dengan C-130 Hercules buatan Lockheed Martin. Tampak depan, samping, dan bagian ekor amat kental nuansa Hercules. Tak sedikit orang yang menyangka C-160 adalah Hercules. Bahkan desain ruang kargo dan pintu rampa juga identik dengan C-130 Hercules. Maka itu, apa yang dimuat di perut Hercules biasanya juga dapat masuk ke ruang kargo C-160 Transall. Letak pembeda antara C-130 Hercules dan C-160 Transall nampak pada bagian mesin. Bila C-130 Hercules menggunakan 4 mesin, maka C-160 hanya mengadopsi 2 mesin. Sebagai imbasnya, C-130 Hercules tentu lebih unggul dalam urusan payload, kecepatan, dan jarak terbang. Di Indonesia, C-160 mulai menapaki sejarahnya pada awal dekade 80-an. Pengguna pertamanya adalah Pelita Air Service, kemudian berlanjut ke tangan Manunggal Air Service. Karena punya kemampuan short take-off landing, medan operasi pesawat ini lebih banyak di wilayah Indonesia Timur. C-160 dapat mendarat hanya dengan butuh landasan 400 meter dan lepas landas hanya butuh landasan sepanjang 700 meter. Roda dan suspensinya juga tak kalah kuat dari Hercules, yakni mampu take off dan landing di landasan rumput atau tanah. Oleh manufakturnya, C-160 Transall memang dipersiapkan untuk beroperasi di landasan yang semi-prepare. Merujuk ke sejarahnya, C-160 lahir di era berkecamuknya Perang Dingin. Maka hadirnya pesawat angkut taktis
menjadi kebutuhan penting untuk mendukung mobilitas pasukan dan alat tempur. Produksi C-160 digarap patungan antara Jerman Barat dan Prancis. Perjanjian kerjasama penggarapan pesawat diteken pada tahun 1957. Awalnya, Italia juga ikut dalam proyek ini, tapi kemudian mengundurkan diri karena sudah punya pesawat andalan sendiri. Guna mendukung operasi militer NATO, pesawat ini dituntut mampu membawa muatan kargo seberat 16 ton dan terbang sejauh 1.720 km, atau membawa muatan kargo 8 ton, tapi mampu terbang sejauh 4.540 km. Akhirnya, prototip C-160 terbang perdana pada tahun 1963, dan selanjutnya produksi perdananya dimulai pada tahun 1965. Penyerahan perdana C-160 dilakukan pada tahun 1967. Meski dirancang untuk kebutuhan militer Prancis dan Jerman, tapi karena terkait bisnis, akhirnya C-160 juga dipasarkan ke negara-negara lain. Pengguna untuk kebutuhan militer diantaranya adalah Turki dan Afrika Selatan, sementara konsumen sipil adalah Indonesia, Swiss, Prancis, dan Gabon. Versi yang digunakan Indonesia adalah C-160NG atau Next Generation yang masuk dalam kategori generasi kedua. C-160NG mulai diproduksi pada tahun 1981. Dengan tambahan kata NG, pesawat dapat dilengkapi tangki bahan bakar cadangan pada bagian sayap. C-160NG dapat membawa 28.000 liter bahan bakar. Bahkan dimungkinkan dipasangkan fasilitas probe untuk keperluan air refueling. Berbeda dengan versi lainnya, C-160NG telah menghilangkan pintu kargo di bagian depan sebelah kiri. Sistem teknologi avioniknya juga telah diperbaharui. Total ada 29 unit C-160NG yang diproduksi, sebagian besar untuk kebutuhan Angkatan Udara Prancis, termasuk konfigurasi untuk pesawat tanker, dan 6 diantaranya diproduksi khusus untuk Indonesia, yaitu untuk Pelita Air Service. Produksi C-160 Transal resmi ditutup pada tahun 1985, dan total pesawat yang telah diproduksi mencapai 214 unit. Pengguna utamanya adalah Angkatan Udara Jerman yang pertama kali memiliki 110 unit, dan Angkatan Udara Prancis yang mengoperasikan 50 unit. Khusus untuk Jerman, saat ini tinggal 14 unit C-160 saja yang masih beroperasi. Debut C-160 Transal di Indonesia telah redup lumayan lama. Kabar terakhir tentang pesawat ini adalah saat jatuhnya C-160 dengan nomor penerbangan PK-VTQ milik Manunggal Air Service di Bandara Wamena, Papua pada 15 Juni 2001. Dikutip dari beberapa sumber, penyebab kecelakaan adalah kerusakan teknis pada bagian mesin pesawat yang berujung pesawat gagal landing. Dalam musibah tersebut, menewaskan 1 orang penumpang. Nah, demikian bedah sejarah pesawat angkut di Indonesia. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. Sampai jumpa.